Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan masalah dalam kehidupan kita, seringkali ada dua respon yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu panik dan tenang. Murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka diperhadapkan dengan angin yang menghantam perahu mereka mengalami kepanikan. Lalu kemudian ketika dalam keadaan yang panik mereka melihat bayangan ada orang yang berjalan di atas air. Lalu mereka mulai takut, berteriak, dikira itu adalah hantu. Ketika kita dalam kondisi panik, seringkali kita tidak mampu melihat sesuatu dengan benar. Mereka melihat Yesus hantu, padahal setiap hari mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Cuma pada saat itu saja Yesus membiarkan mereka mendahului untuk berlayar duluan dan Yesus masih berdoa di darat. Ketika murid-murid dalam kondisi panik yang demikian, maka mereka tidak mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mereka tidak mampu mengenali siapa Yesus. Oleh karena itu, ada dua sikap dalam kita menghadapi setiap masalah. Dua sikap yang harus kita miliki untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita harus tetap tenang. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi murid-murid ketika mereka panik, mereka takut dan berteriak-teriak. Tetapi Yesus datang untuk menenangkan hati mereka. Jadi tenang sangat penting. Ketika kita menghadapi masalah dalam keadaan tenang, maka kita mampu untuk melihat akar dari setiap permasalahan yang terjadi. Ketika kita menghadapi masalah dengan tenang, maka kita mampu melihat jalan keluar dari masalah itu sendiri. Jadi orang yang tenang mampu melihat masalah dari kacamatanya Tuhan, bukan kacamata manusia. Sebaliknya orang panik melihat masalah dari kacamata manusia. Orang yang tenang cenderung menilai segala sesuatu dari sisi yang positif. Tetapi orang yang panik cenderung menilai segala sesuatu dari sisi yang negatif. Orang yang tenang menemukan jalan keluar dari setiap persoalan dalam hidupnya. Tapi orang yang panik seringkali mengalami jalan buntu. Orang yang tenang mampu menyelesaikan masalah dalam hidupnya, tapi orang yang panik tidak mampu menyelesaikan masalah dalam hidupnya, tetapi menciptakan masalah baru. Orang yang tenang, dia mampu dengan sabar menghadapi setiap persoalan. Hatinya penuh dengan damai. Tapi orang yang panik seringkali mengalami ketakutan dalam hidupnya. Jadi sikap yang pertama yang harus kita miliki adalah tetap tenang. Yang kedua, tetap percaya. Murid-muridnya ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, mereka takut dikira hantu. Tapi ketika Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini." Tetapi Petrus masih bimbang, tidak percaya. Dia malah berkata, "Tuhan, kalau memang Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air ini." Lalu kemudian Yesus berkatakan, "Silakan." Lalu Petrus turun dari perahu, berjalan. Tetapi ketika dia merasakan tiupan angin yang dahsyat, dia mulai takut, lalu hampir tenggelam dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Itulah orang yang tidak percaya. Tapi orang yang percaya, dia pasti berfokus kepada Yesus. Petrus ketika fokusnya beralih dari Yesus kepada angin, badai yang menghantam perahu saat itu, maka dia mulai takut. Tetapi ketika pandangannya tertuju pada Yesus, maka dia mampu berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah dua sikap ini. Tetap tenang dalam menghadapi masalah, tetap percaya
bahwa Tuhan pasti menolong kita. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa menghadapi setiap masalah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.